Setahun terakhir, rekor bagi Indonesia tak pernah kalah dari ASEAN. Tak terima Indonesia maju. Semua supporter negara ASEAN demo untuk perbaiki semuanya. Indonesia bisa dikatakan King ASEAN saat ini, karena jika melihat dari torehan 1 tahun terakhir, Timnas Indonesia belum pernah kalah saat bertemu negara dari kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh, saat Piala Asia Januari lalu, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dan menyingkirkan Vietnam di babak penyisihan. Namun langkah Indonesia harus terhenti saat melawan Australia di babak 16 besar. Bahkan saat laga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia hanya kalah dengan Irak dalam 2 kali pertemuan. Namun saat bertemu Vietnam serta Filipina, Indonesia mampu meraih poin 10. Hasil ini didapatkan saat Timnas Indonesia mampu bermain imbang di kandang Filipina serta menghajar Filipina di Gelora Bung Karno di laga terakhir. Berbeda nasib dengan Filipina, Vietnam yang dijagokan akan lolos ke ronde ketiga harus menelan pil pahit karena tak mampu menahan gempuran para Panji Garuda di 2 pertandingan yang mereka lakoni. Bahkan saat di Maiding Stadium, selaku kandang angker yang dimiliki Vietnam, mereka juga harus bertekuk lutut saat nama Tom Haye serta Ragnar mulai debut mereka. Tak hanya di bagian senior, di laga kompetisi kelompok umur pun, Timnas Indonesia sampai saat ini juga masih terlalu perkasa untuk Vietnam dan Thailand. Meski pada ASEAN Cup U16 yang dimainkan Matthew Baker serta kolega, Timnas Indonesia harus puas sebagai peraih juara ketiga. Namun kekalahan Timnas Indonesia satu-satunya terjadi saat kontra Australia di laga semifinal. Dan kembali jumawa saat perebutan juara ketiga kontra Vietnam dengan skor yang mencolok. Dan baru-baru ini di ajang ASEAN Cup U19, Timnas Indonesia mampu menyingkirkan Malaysia serta Thailand dan memiliki rekor mentereng tak pernah kalah dari laga penyisihan sampai final. Dan kompetisi ini juga sekaligus membuat deretan nama pemain naik di permukaan seperti Jens Ravens, Ikram, ataupun Doni Tripamungkas. Dan keberhasilan Indonesia ini dirasakan semua supporter dari berbagai negara ASEAN, yang mengatakan Indonesia memiliki tim yang sangat luar biasa. Dan mereka juga mengatakan bahwa sudah tertinggal jauh dari Indonesia, khususnya Vietnam yang saat ini mulai terbenam prestasinya. Maka dari itu, supporter berbagai negara meminta agar presiden sepak bola mereka melek. Pasalnya jika dibiarkan, Indonesia bisa semakin kuat. Kekisruhan ini menyebabkan banyak sekali masalah yang terjadi. Mungkin benar, Indonesia saat ini sudah jadi King ASEAN. Apalagi setelah U19 meraih gelar juara, semakin membuktikan lagi bahwa Indonesia tim terkuat di ASEAN saat ini. Karena taktis, di ajang semua kelompok umur, kita masih memimpin jauh di atas Thailand serta Vietnam dalam 1 tahun ini. Peta kekuatan Asia Tenggara sepertinya sudah mulai bergeser. Vietnam tak mampu melakukan regenerasi dan disalip torehan luar biasa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Ucap pandit bola Korea dalam salah satu podcastnya. Dan pada September nanti, ada laga pembuktian yang harus dibuktikan para ganjik. Dan pada September nanti, ada laga pembuktian yang harus dibuktikan para Panji Garuda saat laga kualifikasi Piala Dunia serta kualifikasi Piala Asia U20 nanti.